Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan kembali dengan saya Urbanus Strategi Apialnya. Hari ini tepat di tanggal 11 November tahun 2024. Saudara pemirsa, hari ini saya akan berbagi informasi terkait dengan hari ulang tahun Provinsi Papua Selatan. Nanti setelah lebih jelasnya, nanti kita ikuti tokoh pelaku perjuangan Provinsi Papua Selatan, Dr. Andus Johannes Gubagepse, selaku pelaku pemikir penggagas yang berpikir untuk melahirkan provinsi ini, dan bagaimana tanggal hari jadi Provinsi Papua Selatan yang sebenarnya. Ada 3 poin yang saya akan sampaikan di tanggal 11 hari ini. Yang pertama, hari jadi Provinsi Papua Selatan yang sebenarnya sudah tercatat dalam lembaran negara, sekretariat negara, diakui, disahkan oleh Presiden, dan proses yang begitu panjang selama 20 tahun. Hari jadi Provinsi Papua Selatan yang sebenarnya menurut Dr. Andus Johannes Gubagepse, nanti lebih jelas beliau akan sampaikan sebentar, tepat di tanggal 25 Juli yang sebenarnya hari jadi Provinsi Papua Selatan. Tepat di tanggal 25 Juli, bukan tanggal 11 November. Tanggal 11 November ini para pejabat provinsi mereka datang pertama kali terbentuk. Itulah di tanggal 11. Tetapi hari jadi Kota Merauke yang sebenarnya tanggal 25 Juli. Itu yang benar menurut informasi dari tokoh pelaku penggerak pemikir pertama, yaitu Dr. Andus Johannes Gubagepse. Sebentar Bapak akan menyampaikan secara jelas, saudara. Saya membuka. Dan yang kedua, hari jadi Kota Merauke ini belum disidangkan, belum diperdakan. Dan ini belum sah. Sehingga bisa jadi tanggal 11 dan melupakan yang sebenarnya tanggal 25. Tetapi kalau diperdakan, disidangkan, berarti dihadirkan pelakunya, tokohnya. Itu sudah jelas. Sehingga hari jadi Kota Merauke belum diperdakan dan belum disidangkan, saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan. Sehingga bisa paham betul-betul. Yang ketiga, logo Provinsi Papua Selatan ini pun juga belum diperdakan, belum disidangkan logo ini dengan muatan makna desain logo itu. Mudah-mudahan saat DPR yang sudah dilantik saat ini, mereka akan berpikir untuk memperdakan 2 hal penting ini. Dan saya pikir 2 hal penting ini sangat luar biasa, harus dilakukan sehingga masyarakat Provinsi Papua Selatan tidak salah menerjemahkan sebuah proses, sebuah sejarah itu. Sehingga semua berjalan sesuai dengan koridor pemahaman yang harus ditarik. Karena kalau dibiarkan, setiap peneliti atau perkembangan pendidikan ke depan, siapapun yang mau datang meneliti segala sesuatu, akan menuliskan sebuah sejarah yang salah. Itu yang dikhawatirkan ke depan. Seperti itu, saudara. Sehingga kita ikuti pernyataan Dr. Andus Johannes Gubagepse tentang hari jadi Provinsi Papua Selatan yang sebenarnya. Hari ini saya hadir di dalam perjalanan sejarah kita dari 1902. Pemerintahan mulai dihadirkan di negeri Papua Selatan. Yang zaman Belanda disebut Nigunia Selatan, yang sekarang Papua Selatan. Perjalanan waktu dari saat ke saat sudah kita ikuti. Oleh karena itu, selaku senior di tanah ini, dan juga senior Pamong Praja, dan juga senior yang berpengalaman pernah berlagak dalam pemilihan bupati mulai tahun 2000 sampai 2010. Dengan bekal pengalaman itu, saya ingin menyampaikan di tanah ini. Provinsi Papua Selatan yang didirikan dengan akta pendirian
di dalam nomenklatur sistem ketatanegaraan Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia tahun 2022. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menandaskan bahwa hari jadi Provinsi Papua Selatan bukan 11 November. Tetapi yang benar adalah 25 Juli 2022. Sehingga kalau ada perayaan tanggal 11, saya sendiri tidak mengerti sebagai tokoh pejuang yang ikut mengawal sampai hadirnya provinsi sebagai daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan di dalam jajaran sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Provinsi daerah otonom baru ini didirikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022. Ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2022. Disahkan dengan mencatat di lembaran negara nomor Lembaran Negara 2022 nomor 157 dan tambahan Lembaran Negara nomor 6803 dan berlaku sah tanggal 25 Juli 2022. Sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan di dalam bab 1 bentuk dan kedaulatan ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dengan dasar konstitusi itu memberikan penegasan hukum bahwa pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan yang benar adalah tanggal 25 Juli 2022, bukan 11 November. Karena 11 November itu adalah hari di mana para pejabat gubernur di jajaran Provinsi Papua Selatan dilantik. Jadi jangan sampai ada penyesatan informasi yang dilakukan terhadap kebenaran hari jadi Provinsi Papua Selatan. Sekali lagi, sebagai orang yang dididik di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institusi Pemerintahan Dalam Negeri, dengan acuan pengetahuan itu memahami benar bahwa tanggal kelahiran, akte pendirian Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonom baru di jajaran sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang benar adalah tanggal 25 Juli 2022. Ini menjadi catatan, pengungkapan catatan yang benar untuk seluruh khalayak, seluruh publik, pewaris negeri daerah otonom Papua Selatan yang benar adalah 25 Juli 2022. Jika ragu tentang pernyataan saya, bukalah Google dan temukan di situ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 dan di situ ada penjelasan dengan jelas di dalam dokumen, sehingga Anda bisa memahami. Di Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan, di mana semangat ini dimulai, di mana fondasi hak otonomi yang sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam undang-undang. Posisi kedaulatan berdasarkan penggarisan firman itu menegaskan bahwa kedaulatan itu adalah barang yang suci dan kedaulatan itu adalah mutiara.
Oleh karena itu, penyesalan selalu datang belakangan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menentukan sikap. Kata orang Marin, di dalam semua goncangan ini jadilah kau atau tiang peneguh yang harus dipegang oleh pemilik kedaulatan itu, supaya tidak goyah hanya karena godaan-godaan kalimat indah yang menawarkan sorga, tetapi sesungguhnya tidak menjadi jaminan bahwa sorga akan dihadirkan di dalam pelayanan sebagai tokoh atau sebagai pemimpin. Jadi otonomi daerah kita itu sesungguhnya adalah otonomi kesatuan masyarakat hukum adat.